Maka dari itu ketahuilah bahwa yang meninggalkan sholat hanya manusia yang terhinakan, manusia yang terhinakan. Sholat adalah ikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya, dengan Allah. Ikatan seorang hamba dengan Tuhannya adalah sholat. Dan sholat itu sendiri disyariatkan dengan cara yang berbeda dengan syariat-syariat, dengan perintah-perintah yang lainnya. Semua kewajiban-kewajiban atas kita dibebankan atas kita, diwahyukan oleh Allah di saat baginda Nabi Muhammad berada di atas bumi. Tapi spesial sholat, waktu Nabi akan mendapatkan wahyu sholat, Nabi diangkat tinggi-tinggi ke atas langit ketujuh dengan cara yang sangat khusus, karena utamanya sholat. Paling bagusnya ibadah setelah syahadat, kesaksian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Makanya meninggalkan sholat meninggalkan pekerjaan yang sangat berat, melakukan dosa yang sangat besar. Maka dari itu ketahuilah bahwa yang meninggalkan sholat hanya manusia yang terhinakan, manusia yang terhinakan. Kenapa seperti itu? Karena apa? Sholat itu adalah pekerjaan yang sangat mudah. Di antara amalan-amalan yang lain, sholat adalah termasuk golongan amalan yang paling mudah. Bahkan mudah, sangat mudah, dan sangat dimudahkan. Kalau orang membayar zakat adalah buah jerih payah daripada kerjaannya, lalu menjadi orang kaya, lalu membayar zakat. Naik haji pun perlu waktu yang berhari-hari. Memang hajinya sehari cukup, tapi perjalanannya muqaddimah dan setelahnya. Puasa, tapi sholat, lihat, sholat begitu mudahnya, yang tidak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh baring, nggak bisa baring boleh telentang, nggak bisa telentang boleh apa saja, bagaimana. Bahkan terakhir menjalankan sholat dengan hatinya saja. Nggak ada air wudhu boleh tayamum, nggak ada air wudhu nggak bisa tayamum, langsung melakukan sholat. Yang penting jangan sampai ada di antara kita yang tidak sholat. Karena ini adalah urusan besar yang namanya sholat, sehingga bagi siapapun yang tidak melakukan sholat, baik meninggalkan sholat karena ogah-ogahan, malas, atau karena dia tidak percaya kewajiban sholat, sama-sama dipenggal lehernya. Kenapa? Dia telah memutus satu modal yang amat besar keselamatan dia. Justru kasih sayang Islam adalah kalau orang meninggalkan sholat hukumannya berat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat itu di dalam madhab kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, yang meninggalkan sholat karena malas-malasan itu tetap dianggap muslim, tapi hukumannya harus dipenggal lehernya. Tapi cara menggalnya nggak langsung dipenggal begitu, bukan, disuruh bertobat dulu, istitab, tobat dulu. Ayo pak, sholat. Sekali dinasehati, datangkan orang yang lebih berwibawa lagi. Ayo pak, sholat, sholat, hati-hati, hukuman di hadapan Allah. Kemudian ketiga kalinya, ayo pak, sholat. Kamu masih nggak mau, ambil pedang di atas lehernya. Mau sholat enggak pak? Kalau sampai begini masih nggak mau, berarti memang mau bunuh diri, mau mati dari kemarin. Jadi jangan dianggap kalau sholat itu hukumannya langsung dipenggal itu, kemudian langsung kemudian orang tidak sholat langsung penggal pinggir jalan. Nggak ada itu. Ada namanya istitab. Tujuannya apa? Agar orang yang biasa tidak sholat karena dia di gardu, di perempatan jalan, di itu, karena sholat dia pergi ke masjid, kumpul dengan orang baik, akhirnya jadi baik dia. Tujuannya itu, bukan tujuannya adalah pembunuhan, bukan. Itu adalah dalam madhab Maliki, madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, yang meninggalkan sholat karena malas-malasan, hukumannya adalah dipenggal lehernya, tapi tetap dikubur di kuburan kaum muslimin karena dia masih dianggap sebagai seorang muslim menurut jumhur ulama. Tapi menurut madhab Imam Ahmad ibn Hanbal, yang tidak melakukan sholat hukumnya adalah keluar dari iman, dipenggal lehernya, dan dia dihukumi murtad. Tidak boleh dikubur di kuburannya kaum muslimin. Tidak saling mewarisi antara bapak dengan anak. Baik menurut madhab Imam Ahmad atau madhab Syafi'i, hukumannya adalah sangat berat. Tapi ingat caranya tadi yang indah, tujuannya agar mereka bisa melakukan sholat, bisa berkumpul dengan orang-orang baik. Kumpulan orang sholat insya Allah kumpulan orang baik.
tempatnya pun di tempat yang baik. Maka di saat seseorang sudah meninggalkan sholat, habislah modalnya. Modalnya habis. Maka dari itu, waspadalah dengan siapa yang ada di kiri kanan kita, di rumah kita. Jangan biarkan ada orang satu pun tidak sholat di rumah kita. Gara-gara dia tidak sholat, kerah rahmat di rumah kita akan dicabut. Siapakah dia? Apakah pembantu di rumah kita? Kalau kita punya pegawai yang seorang yang tidak beriman, non muslim, asalkan dia mau patuh dengan aturan-aturan, itu beda dengan seorang muslim. Muslim wajib melakukan sholat. Kalau orang non muslim tidak wajib melakukan sholat di dunia, tapi dituntut nanti di akhirat.